Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dan Devin. dari Sinfonia Musik. Hari ini kita bakal nge-review salah satu headphone gaming yang menarik, yaitu EXA A900 Pro versi upgraded. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Music Lover, kita baru dikirimin dari EXA Audio. Itu katanya brand headphone, brand gaming itu dari China. Itu headphone gamingnya yang menarik banget, yaitu EXA A900 Pro yang versi upgradednya. Karena ternyata mereka sudah pernah ngeluarin versi yang A900 Pro tanpa ada embel-embel upgrade-nya. Nah, yang ini katanya ada fitur-fitur tambahan yang menarik. Dan gue penasaran juga nih dengan brand yang satu ini, makanya kita bahas. Fitur dan speknya seperti ini. Harganya Music Lover itu di kisaran 50 US dollar. Jadi mungkin kalau di kurs rupiah sekitar 770.000 kali ya. Fitur-fitur utamanya nih. EXA 7.1 sound bass. Jadi harusnya suaranya nanti akan surround banget. Kemudian ada EXA sound bass software. Ada softwarenya Music Lover. EXA dual chamber drivers. Jadi drivernya dynamic driver tapi punya dual chamber. Ini teknologi yang menarik menurut gua. Detachable cardioid microphone. Jadi sudah ada mikrofonnya juga. Dan polar pattern itu cardioid dan bisa dicabut Music Lover. Stunning lighting effect. Jadi kalau Music Lover lihat, ini ada warnanya keren kan di depannya. EXA Cloud Soft Ear Cushion. Jadi pads-nya itu katanya empuk dan nyaman banget. Quick and easy audio control. Jadi pengoperasiannya sangat mudah. Dan yang terakhir, multi platform support. Alias ini bisa masuk ke berbagai macam platform gaming. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk fitur-fitur gaming, headphone gaming, ini menurut gue cukup lengkap loh. Jadi gue kasih poin yang cukup tinggi, gue kasih poin 8. Nah, sekarang kita masuk ke desain dan build quality dari EXA A900 Pro yang baru ya. Yang upgrade. Yang upgrade. Pilihan warnanya tuh ada yang black, ada yang white, ada yang yellow. Terus yellownya tuh kayak cyberpunk gitu ya. Ada hitam-hitamnya gitu. Bentuknya headphone full size, jadi nutupin semua kupingnya. Close back, jadi nggak ada yang bocor suaranya. Terus over ear, ya tadi nutupin semua kupingnya, kecil semua. Nah, bagian depan housingnya ada logo Hexa. Terus dia bisa nyala, ya kalau di sini sih warnanya biru ya. Nah, terus di sekitarnya tuh ada kayak grill aluminium gitu. Kesannya elegan banget. Nah, tapi walaupun grill ini kayak style open back, dia tuh tetap close back ya. Jadi kalau ditutup, suaranya nggak berubah. Nah, ini masuk ke padsnya. Padsnya itu foam, tebal banget, empuk. Dan bagian dalam housingnya tuh ada marking L dan R buat nandain kiri sama kanannya. Nah, navigasinya ada di housing di sebelah kiri, yaitu ada tombol volume, terus buat nyalain atau matiin mic, sama buat nyalain atau matiin si LED-nya. Nah, terus ada USB konektornya. Nah, di paketnya tuh kayak tadi bisa lihat dikasih Type-C to Type-A sama Type-C to 3,5 jack yang analog. Nah, yang unik di sini tuh ada mic-nya, tapi mic-nya itu kalau nggak dipakai bisa di-detach atau bisa dilepas. Terus jack-nya tuh dia pakai 3,5 juga. Kita ke bagian atasnya, yaitu bagian headband-nya. Ini adjustment-nya cukup baik. Persendiannya dari bahan logam, lumayan solid. Terus ada headband-nya juga, ada memory foam buat nahan si headphone-nya itu lebih nyaman. Nah, si foam-nya juga ini cukup tebal. Bagian atas headband-nya tuh warna putih, terus ada tulisan EXA. Tapi EXA-nya tuh kayak di emboss gitu ya. Jadi ada mengkilatnya gitu dikit. Nah, build-nya ini menurut gua, build quality-nya cukup oke. Desain sama bahannya lumayan oke lah. Buat harganya, gua kasih poin 7,5 buat build sama desainnya. Music Lover, sekarang kita masuk ke fittingnya. Di kuping gua, fittingnya ini cukup nyaman sebenarnya. Cuman yang jadi concern gua itu masalah isolation sama ceilingnya. Memang bukan yang paling kedap, tapi masih oke sih sebenarnya. Terus kalau Music Lover pakai kacamata, itu enak sih. Jadi nggak ngeganggu. Overall untuk fittingnya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Music Lover bisa dengerin. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone gaming EXA A900 Pro upgraded version. Ini adalah rekaman mic dari headphone gaming EXA A900 Pro upgraded version. Untuk mic-nya nih Music Lover, menurut gue ini istimewa banget. Ya, suaranya detail, clear, jelas, dan nggak aneh-aneh gitu. Jadi cukup natural suaranya. Untuk mic-nya sendiri gue kasih poin 8.
Sekarang langsung aja kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya Music Lover, arah suaranya itu cenderung apa ya, netral to warm lah. Bassnya sendiri cukup deep, gede, tebel, berbody, tapi memang bukan yang paling cepat, tapi cukup gesit kok. Sedangkan untuk mid-nya Music Lover, ini kerasa memang posisinya agak di belakang ya, atau agak mundur. Jadi kalau dengerin vokal itu sedikit agak jauh, tapi tenang aja, gue denger masih cukup jelas dan cukup clear untuk vokalnya. Juga nggak ada rasa sibilance-nya. Sedangkan untuk treble-nya masih cukup open dan airy, jadi cukup extend lah. Gue masih dapat cering-ceringnya, crisp-nya masih cukup dapat. Kalau kita pakai buat musik, gue pikir ini bisa dibilang headphone yang all-rounder lah. Jadi semua genre masih masuk. Mau itu genre classical music, mau itu genre jazz, itu masih masuk. Apalagi untuk genre-genre modern kayak pop, hip hop, R&B, EDM, itu dapat banget Music Lover. Sekarang kita cek teknis suaranya nih. Kalau untuk teknis suaranya untuk kelas 700 ribuan bisa gue bilang ini termasuk oke. Detail clarity dapat ya, masih jelas, masih kedengeran mikro detailnya. Kemudian resolusinya juga oke, gambar suaranya masih cukup jelas untuk kita dengarkan. Dan juga untuk soundstage-nya, ya sama 3D imaging-nya tentunya, ini gue pikir adalah kekuatan utama dari headphone EXA A900 Pro ini. Soundstage-nya termasuk presisi, jadi arah suaranya, pinpoint-nya, itu kita jelas banget dengernya. Semua positioning-nya sesuai. Terus 3D imaging juga kerasa lega gitu. Jadi luas, kemudian depth-nya juga layering-layernya dapat, height-nya juga oke gitu. Untuk separasinya, masih gue bisa bilang ini bagus karena kepisah-pisah dan gak ada yang numpuk-numpuk gitu. Transient, oke, responsif, cepat, dan cukup presisi. Sedangkan dynamic range-nya, nah kalau dynamic range, kalau suara kecil masih ketangkep lah. Memang kalau kita volumenya kecil banget, bass-nya jadi sedikit agak hilang. Tapi masih oke kok. Nah kalau suara keras, ini yang gue suka, masih tetap kekontrol banget. Sedangkan untuk noise floor-nya, ini tipikal yang bersih, clean, bisa gue bilang black background. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gamingnya. Nah, untuk gaming, gue tuh pakainya kebanyakan yang USB. Tapi gue juga tes pakai yang 3,5-nya lewat analog. Untuk game, yang pertama dulu gue pakai gamenya tuh yang baru-baru keluar ini kalian, namanya Lethal Company. Itu gamenya kayak co-op, semi-semi horror gitu. Dan ini headphone ini cukup kerasa atmosfernya. Terus karena kita kan pakai voice com-nya ya, jadi karena mic-nya juga yang bagus, jadi masih bisa kedengaran lah. Orang ngomong terus kita ngomong juga masih ketangkap dengan jelas. Untuk suara sound effect yang gitu cukup realistik. Nah, kalau untuk FPS ya, sama ya kayak yang dulu ya, yang ROG, gue pakainya yang Apex Legends, sama satu lagi yang baru keluar itu namanya The Final. Untuk di Apex, dynamic, si musuhin nembak dari mana, terus ada perang di mana, itu cukup jelas kedengarannya, jadi kita bisa prediksi nih arahnya kemana nih gitu. Nah, tapi kalau udah mulai agak hektik nih, si yang kiri kanan tuh aman, tapi kalau yang atas bawah agak pusing gua. Jadi kadang kayak di kiri di kanan, taunya ada di atas gitu. Tapi itu kan kalau pakai yang USB, tapi gua nggak ada masalah kalau pakai yang jacknya. Jadi yang USB-nya tuh kayak dia di boosting lebih V-shape lagi Kak Glenn gitu. Nah, untuk steppingnya ini cukup kedengeran. Cuma kayak tadi kalau udah mulai agak chaos gitu ya, agak hektik gitu. Nah itu agak mulai ketutupan si stepnya. Tapi itu mungkin karena gamenya sendiri yang Apex, karena dia steppingnya tuh pitch-nya nggak terlalu tinggi, jadi kayak balapan sama vokalnya gitu lah. Nah kalau The Final ini lebih cocok karena si steppingnya itu lebih pitch-nya lebih tinggi, jadi lebih kedengar kayak tek 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 tek. Nah itu lebih presisi di situ di gamenya. RPG roleplay, gue pakai gamenya tuh Phantasy Star New Genesis. Nah itu kan di gamenya tuh kayak ada musikal, ada ambience-nya gitu. Itu oke banget. Dan kalau untuk jurus-jurus kayak misalnya S atau light gitu ya, kayak jurus cahaya, itu kalau misalnya earphone yang terlalu detail itu bikin capek. Nah, kalau di headphone ini kebetulan aman banget, mau dipakai jack yang USB ataupun pakai yang jack yang analog ya. Itu dua-duanya aman. Ini yang spesialnya. Pas gua pakai ke game yang balap, yaitu The Crew 2. Jadi pas sempat gua coba itu, wah, itu enak banget kan kalian. Jadi suara mobilnya, suara mesin, terus kalau kita masuk terowongan tuh kerasa banget pantulan suaranya tuh. Itu kayaknya emang kekuatan dia di
kekuatan headphone ini mungkin cocoknya buat game-game balap seperti racing seperti itu ya. Nah seperti itu sih. Tapi kan kalau untuk USB kan otomatis dia settingannya presetnya bawaan headphone-nya. Nah tapi kalau buat yang jacknya itu kan pasti beda-beda yang Music Lover pakai sama yang saya pakai. Karena DAC-nya beda-beda gitu. Ya segitu aja sih. Jadi buat sound quality-nya untuk gaming, untuk musik, kalau menurut gua overall-nya gua kasih 8 deh. Karena emang si drivernya tuh potensinya lumayan tinggi lah. Nah, kita masuk ke kesimpulannya nih Music Lover. Menurut gua, Exa E200 Pro yang versi upgraded ini sangat bisa dipertimbangkan terutama untuk Music Lover yang main game di PC. Ya, kalau menurut gua nih ya, desain sama build quality-nya itu bagus. Kualitas mic-nya itu termasuk istimewa. Dan untuk gaming, mungkin Devin yang bahas ya. Untuk gaming, ini oke banget. Apalagi yang tadi gue udah bilang, buat gaming, buat di game racing itu oke banget. Strength-nya tuh dia udah ada kayak apa ya namanya tuh, sound card-nya. Jadi Music Lover nggak usah otak-atik Eki lah. Dia udah langsung diokein di sini. Tuh. Oke, Music Lover, kayaknya itu sih pendapat kita berdua. Paling bagus Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu pastikan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari kami. Kalau suka dengan channel ini, like, Komen, share, dan subscribe. juga ingat untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!